Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk kita jalani. Hari ini Jumat 18 Februari 2022, pekan biasa ke-6. Mari kita mengawali hari dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus menurut Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru kita dengar ini mengingatkan kita akan syarat-syarat mengikut Yesus. Kalau kita baca lengkap perikop ini, ayat sebelumnya Yesus mengajarkan kepada para murid tentang Anak Manusia tiada lain dirinya sendiri yang harus menanggung banyak penderitaan, ditolak dan dibunuh, dan akhirnya bangkit. Tetapi Petrus tidak terima dengan menegur Yesus, karena tidak masuk di akal Petrus tentang penderitaan yang harus dialami dan ditanggung oleh Yesus. Itulah cara pikir manusia yang diwakili oleh Petrus, jauh berbeda dengan cara pikir Yesus yang mengutamakan kehendak Bapa. Maka Yesus marah. Kemudian Yesus memanggil orang banyak dan para murid dengan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku." Sabda Yesus ini juga mengingatkan saya ketika mengalami kesulitan dalam hidup bersama. Saya ingin pergi dan lari jauh-jauh. Ketika saya merenungkan kembali, saya tersadar akan jawaban ya saya kepada Tuhan. Dan saya diberi keberanian
untuk rela menanggung resiko dari pilihan hidup. Apapun pilihan itu, pasti ada resiko yang harus ditanggung, bukannya lari dari realita. Mengapa kita perlu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus menjadi syarat dalam menjadi murid Yesus? Karena Dia, Yesus, adalah rujukan yang ideal dan tepat, tiada yang lain. Dan Yesus tidak hanya sekedar omong, tetapi melakukan, mengalami terlebih dahulu sebagai manusia seperti kita. Yang perlu kita ingat dan sadari bahwa beriman bukan berarti merubah kenyataan, mengalahkan diri dengan mendahulukan kepentingan atau kehendak Tuhan, dengan rendah hati mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari kita luaskan permenungan kita dalam hidup harian kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas keteladanan hidup-Mu. Semoga kami berani dan mampu mengikuti Engkau dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.